Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, headliners yang dikasihi Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Anda semua sedang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik bersama keluarga yang dicinta. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang arti kesabaran. Bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari menerapkan pola sabar. Ada hal yang seringkali salah persepsi bahwasanya adalah sabar adalah bermakna dia menunggu dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin itu tidak salah, namun mengacu beberapa ayat yang tertera yaitu itu sebetulnya kurang pas, karena sabar itu sebetulnya adalah tetap berada dalam titian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memerintahkan kepada kita untuk berperilaku sabar. Bahkan dalam ayatnya secara tegas, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian bis-sabri dengan kesabaran, was-shalah dengan salat dan dengan doa. Was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya itu memang agak berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sabar merupakan sarana bagi kita untuk melindungi diri dari berbagai hal yang tidak diinginkan atau yang kurang baik. Terus bagaimana kita bersabar? Karena sabar adalah wujud perlindungan yang terbaik adalah dengan terus bergerak. Dan terus bergerak. Jadi sabar sejatinya bukanlah diam, apatis atau menunggu, namun sejatinya adalah terus-menerus berada dalam titian. Dalam syariat kita mengenal bahwanya sabar yang pertama adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, itu kan. Itu aktif. Sabar dalam mempertahankan diri untuk tidak berperilaku yang dilarang oleh Allah. Jadi sabar sejatinya adalah perintah untuk bergerak dalam setiap usaha kita, dalam setiap titian kita. Dalam satu surat ditegaskan, faidza faraghta fansab. Ketika telah selesai dalam salah satu upaya, maka fansab, maka buatlah upaya baru, kira-kira begitu. Nah, ini mengindikasikan bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk berperilaku aktif, berperilaku produktif. Sabar dalam artian ini adalah menata diri untuk tetap berada dalam rel sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dalam kaitan ini puasa melatih kita untuk berperilaku sabar, melatih kita supaya memiliki sikap sabar, melatih kita supaya memiliki kemampuan tekad untuk senantiasa berada di jalan Tuhan, untuk senantiasa berada dalam rel Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk senantiasa bersabar, meniti terus-menerus melakukan kebaikan, melakukan dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Tidak ada urusannya ketika kita berbuat baik terus ada orang memuji kita, nggak ada urusannya. Atau ketika kita berbuat baik terus ada orang mencaci maki kita, tidak ada urusannya. Karena sabar adalah terus-menerus dalam kebaikan, dan kebaikan adalah urusan kita kepada kehidupan dengan diri kita sendiri, dengan tanggung jawab kita sebagai makhluk Tuhan semesta alam, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar adalah memosisikan diri sebagai makhluk Allah untuk senantiasa berbuat menuju cita-citanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Dalam beberapa hal term ini sangat kurang pas, namun yang saya maksudkan adalah sabar untuk senantiasa menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ngomong ini mudah, tidak ada. Ini penuh tantangan, terutama adalah tantangan dari dalam diri kita sendiri, dari ego kita sendiri, dari kungkungan kemerasa hebatan kita sendiri.
Sabar adalah mengatur diri untuk senantiasa tahu diri, untuk senantiasa memahami posisi diri kita di mata Allah Subhanahu wa taala, posisi kita untuk apa di dunia ini. Kita senantiasa bersabar untuk terus meyakini bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sambung tangan Allah Subhanahu wa taala terciptanya kebaikan-kebaikan, terciptanya kemaslahatan-kemaslahatan di sekeliling kita, di masyarakat kita. Dalam konteks yang lebih luas tentu di dalam bumi Indonesia Raya ini. Sabar untuk terus menjaga negeri ini dalam suasana damai. Sabar untuk terus berpartisipasi mewujudkan tatanan masyarakat yang saling mengasihi. Sabar untuk terus meningkatkan bakti kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya dan senantiasa melakukan semua perintah-perintahnya. Dalam hari ini, perintah Allah Subhanahu wa taala adalah terciptanya tatanan kehidupan yang damai, aman, nyaman bagi seluruh penghuninya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Ali Sobirin dari Pondok Pesantren Hadul Qulub Moga Pemalang, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.